yaitu tentang tadabbur surat Al-Mulk. Kemarin kan kita masih sampai ayat 1 sampai ayat 5. Malam hari ini kita coba untuk selesaikan sampai ayat 1 sampai 14 karena yang diamanahkan kepada kami ayat 1 sampai ayat 14. Para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita mendengarkan tentang fadilah surat Al-Mulk ya. Di antaranya banyak ya, ketika mau tidur kita baca surat Al-Mulk dan lain sebagainya. Zikir pagi kita membaca surat Al-Mulk. Nah, ada salah satu ulama namanya Majizuddin bin Muhammad Al-Unaimi Al-Maqdisi. Beliau menyebut surat Al-Mulk ini sebagai Al-Waqiyah wal Munjiyah. Al-Waqiyah itu artinya perisai, Al-Munjiyah itu artinya penyelamat. Di annaha taqi wa tunji, dia itu bisa menjaga dan juga menyelamatkan orang yang membacanya dari azab kubur. Ini sampai beliau detilkan ayatnya ada berapa, hurufnya di dalam surat Al-Mulk itu ada berapa, dan kalimatnya di dalam surat Al-Mulk itu ada berapa. Ayatnya ada 30 ayat, hurufnya ada 1313 huruf. Nanti bisa dihitung mungkin ya. Ya, kalimatnya ada 335 kalimat. Ini dalam kandungan dalam surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini disebut juga dengan Al-Waqiyah atau Al-Munjiyah. Di antara keutamaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, suratun minal Qur'ani salasuna ayatan tasfa'u li sahibiha hatta yughfaru lahu. Di dalam Al-Quran itu ada sebuah surat, dia jumlahnya 30 ayat, yang surat ini bisa memberi syafaat, menolong atas izin Allah kepada sahibnya. Sahibnya itu temannya atau orang yang membacanya sampai dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, fa akhrajathu minan nar wa adkhalathul jannah. Karena mendapat syafaat pertolongan dari surat Al-Mulk ini, dia itu dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ada yang mengartikan fa akhrajathu itu dikeluarkan. Jadi surat ini bisa memberikan syafaat ketika kita berada di neraka, dikeluarkan dengan syafaatnya surat Al-Mulk ini dan kita dimasukkan ke dalam surga. Salah satu ulama, beliau Imam Asy-Syaukani, di dalam Fathul Qadir, beliau mengatakan hadis yang agung ini, beliau mengomentari hadis ini karena hadis tentang fadilah surat Al-Mulk kan banyak. Beliau mengomentari hadis ini bahwasanya hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan membaca surat ini secara kontinu, karena ini merupakan sebab untuk mendapatkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan yang mendapatkan syafaat ini adalah mereka yang istiqomah kontinu. Nah, ini yang perlu dikasih tanda garis bawah, kontinu, karena kata-katanya sahibaha. Sahibaha itu kalau diartikan kan teman. Yang namanya teman itu saling sering bertemu dan kemana-mana senantiasa bersama. Nah, berarti ketika kita ingin mendapatkan syafaat dari surat Al-Mulk, kita berteman dengan surat Al-Mulk, sering bertemu dengan surat Al-Mulk, dan sering kita membaca surat Al-Mulk. Ini diantara keutamaan dari surat Al-Mulk. Kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang ba'du al-adillah, adillatil qudrah al-ilahiyah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam surat Tabarak ayat 1 sampai ayat 5. Kita tidak ulangi lagi untuk mempersingkat waktu. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya yang berbicara tentang bagaimana Allah memberikan adab, sanksi kepada orang kafir yang bermaksiat. Judulnya adalah Ta'dzibul Kuffar al-Asad atau al-Usad. Adab bagi orang kafir yang bermaksiat.
Nah, kekafiran sendiri itu adalah sebuah kemaksiatan. Orang kafir itu adalah orang kekafiran itu adalah sebuah kemaksiatan. Bagaimana ketika dia itu menjadi seorang kafir dan berbuat kemaksiatan. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat surat Al-Mulk ayat 7 sampai ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannama wa bi'sal masir. Orang kafir itu yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan siksa yang amat sangat mendapatkan siksa jahanam. Nah, siksa jahanam itu adalah tempat, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang kafir itu tempatnya berada di neraka jahanam atau tempatnya berada di dalam neraka. Kita tidak bisa mengatakan orang kafir yang baik bagaimana. Nah, selama dia itu kafir, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti statusnya adalah kafir. Ini kan isu yang sangat sensitif ketika kita berbicara tentang istilah-istilah agama yang didekonstruksi ya, mau di istilahnya itu mau dibolak-balik. Yang istilahnya istilah Islamiyah, tapi istilah tadi itu digiring kepada hal-hal yang berbau hate speech dan lain sebagainya. Kalau kita ngomong kafir, kalau kita ngomong tauhid, kita ngomong khilafah, nah ini seolah-olah istilah-istilah ini berbahaya. Nah, berarti itu namanya dekonstruksi dalam istilah ini. Tentu istilah-istilah itu ada di dalam agama kita, dan mungkin ini adalah kewajiban kita mengembalikan istilah-istilah tadi itu kepada arti yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Dan di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah mengadab orang kafir di dalam neraka jahanam ini. Makanya di sini disebutkan sifat-sifatnya api neraka. Api neraka itu punya sifatnya linnari ausafun arba'ah. Sifatnya api neraka di dalam neraka jahanam. Idza ulku fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Yang pertama adalah ketika orang kafir disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam, dia itu mendapatkan sebuah sima'un syahiqun ay sautun munkarun laha. Suara yang tidak diinginkan. Yang suara itu yang ya mungkin kalau kita bisa sebut, kalau kita hidup di dunia mendengarkan suara-suara yang tidak menyenangkan bagi kita. Kalau orang yang anti dengan musik, ketika mendengarkan musik, pasti hatinya nggak nyaman ketika mendengarkan musik. Atau mendengarkan dangdut, kalau nggak terbiasa atau bahkan yang mengharamkan musik, dia akan langsung. Ini lebih daripada itu, bukan mendengarkan musik, ya, yang di situ suara-suara yaitu yang jelas suara yang diingkari oleh orang ini. Ini suara yang ada di dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah al-fauron, fahiya taglibil kufar ghilyanal murjili. Fauron ini bisa diartikan kalau kita memasak air, itu kan kalau suhunya panas itu kan mendidih. Nah, siksa di dalam api neraka itu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Seseorang itu diberi sandal dari bara api neraka, kemudian disuruh memakai sandal tadi ini, kemudian apa yang terjadi? Ya gliminha dimaguhu. Otaknya itu mendidih, padahal yang memakai sandal itu adalah kakinya. Tapi yang mendidih adalah otaknya, saking dahsyatnya. Itu wakilah di dalam riwayat itu mengatakan itu adab yang paling ringan. Nah, itu adab yang paling ringan. Bagaimana dengan yang adab yang paling berat? Tentu raga kita yang sangat kecil ini tidak akan mampu mendapatkan adab
azab neraka itu. Nah, ini ada orang kok sampai berani dipakai mainan ya. Wis kamu nyolong aja, nanti nerakanya aku yang nanggung. Kamu bunuh itu wis, nanti saya yang nanggung nerakanya. Nah, ini kan mempermainkan ya. Nah, belum merasakan, coba itu sotele buati itu dibakar sampai warnanya merah, disuruh nginjek, berani apa enggak itu. Nah, kalau berani ya sudah jos berarti dia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ghadab. Takadu tamayyazu minal ghaid. Al-ghaid itu adalah al-ghadab. Fahiya takadu tataqatta. Wa yanfasilu ba'duha min ba'd. Ya, kemarahan itu, kemarahan tentunya kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala yang hampir ya meluluh lantahkan, memotong-motong kita, mencincang-cincang kita, memisah-misahkan bisa jadi anggota tubuh kita. Itu gambarannya seperti itu, takadu tamayyazu minal ghaid. Ini kenapa sampai seperti itu? Min siddatil ghaid ala a'daillah, masya Allah. Min siddati, saking marahnya luar biasa di dalam neraka itu. Naudzubillah min dzalik. Kita bisa merenungi kalau diri kita ini seumpama ya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, nggak bisa membayangkan tentu kita ini. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir adalah ta'nifu az-zabaniyah. Al-unfu itu artinya adalah kekerasan. Al-unfu itu artinya kekerasan. Kekerasan dari siapa? Kekerasan dari zabaniyah. Dulu kami ketika masih MTS itu pernah belajar dari kitab Daqaiqul Akhbar ya, meskipun itu hadis-hadis dan asarnya perlu banyak dipertanyakan, tapi di situ ketika menceritakan tentang neraka itu masya Allah ngerinya luar biasa. Bagaimana menceritakan tentang malaikat zabaniyah, bagaimana menceritakan tentang orang yang diadab di dalam api neraka itu bagaimana. Itu seolah-olah yang mengarang kitab Daqaiqul Akhbar itu pernah merasakan masuk ke dalam neraka sampai bisa menceritakan seperti itu. Nama kitabnya Daqaiqul Akhbar ya. Nah, dari judul bukunya aja sudah seperti itu, kabar yang sangat detil sekali ya. Nah, itu luar biasa bagaimana menggambarkan malaikat zabaniyah. Yang malaikat itu anak buahnya malaikat Malik, penjaga neraka. Seumur-umur mulai dari pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah tersenyum ya. Ini kalau orang umum diceritani malaikat zabaniyah pakai kitab Daqaiqul Akhbar itu senang ya. Bagaimana malaikat zabaniyah itu diciptakan oleh Allah nggak pernah tersenyum, cuma tersenyum satu kali. Ceritanya itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa Mi'raj. Itu kan Rasulullah ditunjukkan ke surga ini dan juga diajak jalan-jalan ke neraka. Diajak jalan-jalan ke neraka itu kan ketemu dengan malaikat zabaniyah. Nah, itulah saat pertama kali malaikat zabaniyah itu tersenyum, dan itu tersenyumnya pun nggak lama. Itu masya Allah luar biasa kalau digambarkan dalam surat At-Tahrim itu kan, oh giladun syadidun, wah masya Allah luar biasa. Kemudian di ayat berikutnya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qalu bala qad ja'ana nadhirun. Ini kan ditanya tadi itu, apakah tidak datang kepada kalian orang yang menyeru, utusan yang menyeru? Mereka orang kafir itu mengatakan qalu bala. Bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Sudah datang kepada kami utusan-utusan itu, tapi kami menolak dan kami mendustakannya. Mereka mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu, seandainya saja saat itu kami mau mendengarkan dan kami mau nakil ya, menerima, tentu kita tidak akan menjadi orang yang celaka. Dari ini qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Ini para ulama ahli tafsir mengatakan ini menunjukkan bahwasanya satu ayat ini agama itu tidak sempurna kecuali dengan bitaklim. Bitaklim karena orang mendengar dan orang berpikir itu secara tidak langsung dia itu telah beragama. Ya. Jadi agama tadi itu tidak sempurna kecuali dengan bitaklim. Li'anna sam'a yaqtadi irsyadul mursyid wa hidayatul hadi. Dan berhujjah juga dengan ayat ini bahwasanya tafdilus sam'i 'alal basar. Bahwasanya pendengaran kita ini lebih utama dibandingkan penglihatan kita. Karena ayat ini menunjukkan analis sam'i, pendengaran kita ini
mudkhala fil khalasi minan nar wal fauza bil jannah. Dengan pendengaran kita ini bisa memasukkan kita ke dalam neraka dan menyelamatkan kita dengan surga. Fasam'u manatul fauz wal basar laisa kadzalik. Fawajaba ayyakuna sam'a afdal. Makanya di sini ketika sore hari Rasulullah mengajarkan kita yang dibukukan oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna untuk berdoa. Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari wa afini Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. Yang terakhir apa? Lali aku. La ilaha illa anta. Enggak, ada empat saat ya, saya lupa. Itu kenapa mendahulukan ini refleksi sendiri ini. Doanya kenapa diurutkan seperti itu? Karena ketika kita lahir di dunia ini, anggota tubuh kita ini yang berfungsi secara sempurna itu adalah badan kita terlebih dahulu. Makanya urutannya Allahumma afini fi badani. Setelah fi badani wa afini fi sam'i. Nah, yang lainnya belum berfungsi, badan sudah berfungsi, bisa merasakan, bisa disentuh dan lain sebagainya. Setelah itu pendengaran, tapi belum bisa melihat. Nah, tapi setelah itu wa afini fi basori. Jadi badan dulu, telinga, kemudian mata. Di sini menunjukkan banyak kan orang yang buta tapi dia itu bisa hafal Al-Qur'an. Tapi kalau sudah tuli, nah apa itu? Sumum, bukmun, umyun. Ya, kalau umyun dia masih bisa menghafal Al-Qur'an, tapi kalau sudah bukmun itu susah itu ya. Pendengaran itu kalau sudah tuli. Nah, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini ayat ini tadi kita sedikit mengurai pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala sudah bermurah hati dengan mengutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan manusia agar tidak sampai terjerumus ke dalam neraka. Hanya saja disfungsi panca indera dan akal menyebabkan banyak manusia yang mendustakan ajaran ilahi demi memuaskan nafsu syahwat hewaniyah. Di sisi lain, kualitas keagamaan seorang dapat dinilai oleh dirinya sendiri saat sedang sendiri. Hal ini dikarenakan masih banyak manusia yang menjadikan agama sebagai kedok sekaligus alat untuk meraih citra positif di hadapan publik. Inilah yang disebut dengan riya, yaitu beragama demi meraih simpati manusia yang tergolong sebagai salah satu sikap mendustakan agama. Baik para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit refleksi dari surat tadi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya antara ayat 12 dan 14. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Al-Jalalain, beliau mengatakan mengomentari ayat 12 ini, innal ladzina yakhshawna rabbahum wa yakhafunahu bil ghaib fi ghaibatihim an ayunin nas fayuti'unahu sirran fayakunu alaniyata aula lahum maghfiratun wa ajrun kabir al jannah. Maksudnya bagaimana? Beliau mengatakan orang-orang yang takut yakhshawna rabbahum, yang takut kepada Allah di kesendirian, di kesendiriannya, di dalam keadaan dia sendiri, itu mereka nampak di hadapan manusia lainnya. Mereka pun taat pada Allah dalam keadaan bersembunyi-sembunyi. Tentu saja dalam keadaan terang-terangan mereka pun lebih taat kepada Allah Ta'ala. Harusnya kita yang para dai, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya bukan harusnya ya, ini ya memang seharusnya gitu ya. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keramaian, tentu kita juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan sendiri. Ini hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam masyhur yang tentu kita sangat hafal, ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Haitsu yarakan nas wa haitsu la yarawnak. Dimanapun kamu itu dilihat orang atau tidak dilihat oleh orang.
tetap kita takut. Jangan sampai ketika kita berada dengan orang banyak, kita menampakkan ketaatan, kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita berada di rumah kita berada di dalam kesendirian kita, justru kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala zat yang pertama kali menyaksikan kemaksiatan kita. Naudzubillah min dzalik. Ahwanan nadzirin, ya, zat yang paling hina yang menyaksikan kemaksiatan kita. Tentu kita tidak menginginkan itu. Disinilah yang kita memerlukan al-ihsan. Ihsan di dalam beribadah. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, itu kita ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat penafsiran dari para ulama itu kurang lebih ada 4 mengenai innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Yang pertama, mereka takut kepada Allah, namun mereka tidak melihatnya. Inilah pendapat mayoritas ulama. Tentu kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kita takut meskipun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka sangat takut akan siksa Allah walaupun mereka tidak melihatnya. Kita tidak pernah melihat siksaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur, di dalam neraka, tapi kita takut. Itu pendapatnya Imam Maqatil, ya. Yang ketiga, takut kepada Allah ketika tidak ada satupun yang menyaksikan mereka. Wah, ini juga definisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya Imam Zujaj, ya. Yang terakhir, mereka takut kepada Allah jika mereka bersendirian, tidak nampak hadapan manusia, sebagaimana mereka takut jika mereka berada di hadapan manusia. Ini pendapat Abu Sulaiman ad-Dimishqi. Ini tafsir dari innalladzina yakhshawna rabbahum. Para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di hadis kedua yang sangat panjang ketika Rasulullah mengatakan al-ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi takut kepada Allah itu ya beribadah, ihsannya tadi itu ya benar-benar, ya, ihsan ini kan kalau kita artikan bisa artinya adalah profesionalisme, ya. Profesionalisme bagaimana kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, kalau kita tidak bisa melihat, Allah melihat kita. Nah, ini benar-benar kita ini profesionalisme di dalam beribadah kita. Nah, tingkatan yang pertama ini anta'budallaha ka'annaka tarahu, itu disebut dengan tingkatan musyahadah. Musyahadah itu seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Nah, ya maksudnya bukan melihat Allah bukan wujud zat Allah Subhanahu wa taala, namun melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Mengawasi, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui yang detil. Nah, itu seolah-olah seperti itu. Ini namanya musyahadah kalau kita bisa beribadah seperti itu, bukan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sambil membayangkan tulisan Allah ketika takbir, juga bukan. Kalau seperti itu kita tulisan Allah tadi itu menjadi berhala bagi kita kalau di dalam ilmu akidah. Dalam ilmu akidah seperti itu, membayangkan Allah, kemudian seolah-olah ada tulisan alif, lam, ha. Ini membayangkan berhala. Kalau seperti ini, kita tidak membayangkan seperti itu. Kalau dalam seperti ini bahasanya Imam Ghazali itu adalah khawasul khawas, orang yang khusus, ya, yang bisa musyahadah seperti ini. Yang kedua ini, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tingkatan kedua ini disebut dengan muraqabah. Inilah yang mungkin kita masih di level ini, yaitu apabila kita tidak bisa memperhatikan sifat-sifat Allah, kita yakin bahwasanya Allah itu melihat kita. Nah, tingkatan inilah yang banyak dilakukan oleh manusia. Saya ini sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya nggak bisa melihat Allah, atau melihat sifat-sifat Allah, menghadirkan sifat-sifat Allah, kita tidak bisa. Tapi kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menjelaskan di dalam ayat yang ke-13 setelah menjelaskan bagaimana orang itu harusnya takut di dalam kesendiriannya. Di sini Allah menegaskan tentang bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita takut itu kan kita sendiri yang takut, tahu ya, urusan diri kita. Mau kita tampakkan seperti apapun, ya tetap Allah Subhanahu wa taala tahu.
wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimun bidati sudur. Mau kamu sembunyikan, mau kamu tampakkan, alimun bidati sudur. Allah Maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hati, berupa berbagai niat dan keinginan. Bagaimana lagi dengan perkataan dan perbuatan yang Allah dengar dan yang Allah lihat. Ini dari logika yang menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Buktinya Allah mengatakan di ayat yang ke-14, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan kamu lahirkan atau rahasiakan? Ya harus lagi maha mendengar. Maksud ayat ini adalah, apakah mereka tidak mengetahui Allah yang maha latif dan khabir? Maksudnya apa itu al-latif dan al-khabir? Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa mengatakan, annahu latifun yudrikud daqiq, khabirun yudrikul khafi, wa hadha huwa al-muqtadi lil ilmi bil asya. Maksudnya adalah Allah itu latif, maksudnya mengetahui segala sesuatu secara detil, dan khabir maksudnya mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi yang samar. Hal ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu. Para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit refleksi dari apa yang kami sampaikan dari ayat 1 sampai ayat 14. Kami menukil dari buku karangan Amru Khalid yang berjudul Khawatir Qur'aniyah Nadharat fi Ahdafi Suwaril Qur'an. Surat pertama di juz 29, mohon maaf ya, Al-Mulk itu juz 29, mengenalkan tentang tujuan dan sasaran dakwah. Bagaimana dan kepada siapa Anda menyeru. Sebelum menyeru umat manusia dan mengajaknya menuju agama Allah, Anda harus mengenal Allah yang menjadi orientasi dakwah. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalinya dari mana? Kita kenali dari kerajaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal surat Tabarakalladzi alladzi khalaqal mauta alladzi khalaqas sab'a samawati sampai seterusnya bagaimana neraka dan seterusnya. Kenalilah kesempurnaannya dalam menciptakan seluruh alam semesta. Allah berbicara tentang langit, berbicara tentang bintang, berbicara tentang mati. Ini kan ayat-ayat saintis, tapi sudah Allah Subhanahu wa ta'ala bicarakan itu semuanya. Kemudian tanyakanlah kepada diri Anda, siapa yang mengatur semua itu jika bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai para dai, pesan-pesan tersebut memudahkan Anda untuk menapaki jalan dakwah menuju Allah, sebab pesan-pesan itu dapat mengisi hati Anda dengan kecintaan kepada Allah sebelum Anda terjun mendakwai orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.